Malam ketika sebuah tiara mengguncang istana Buckingham. Gerbang megah istana Buckingham tampak sunyi sore itu. Kurang dari 24 jam lagi, keluarga kerajaan Inggris akan menerima delegasi internasional dalam salah satu acara diplomatik terpenting tahun ini. Setiap detail telah dipersiapkan dengan cermat, pengaturan tempat duduk, protokol masuk, pidato, dan tentu saja perhiasan yang akan dikenakan oleh tokoh-tokoh sentral monarki. Dalam dunia kerajaan, perhiasan bukan sekadar hiasan. Itu adalah simbol. Setiap perhiasan menyampaikan kesinambungan sejarah, legitimasi, dan kekuasaan. Oleh karena itu, ketika sebuah tiara hilang, bukan hanya benda berharga yang hilang, tetapi narasi yang dibangun dengan cermat selama beberapa generasi juga terancam. Malam itu, pusat badai adalah tiara yang disebut Rose of Windsor, sebuah perhiasan bersejarah yang pernah dikenakan oleh Ratu Elizabeth II pada kesempatan-kesempatan yang sangat simbolis. Mengenakannya di depan umum berarti lebih dari sekadar keanggunan. Itu mewakili hubungan visual dengan esensi monarki itu sendiri. Semuanya berawal dari permintaan yang tampaknya sederhana. Camilla, permaisuri, berjalan menyusuri koridor istana dengan penuh percaya diri, seolah telah melewati puluhan tahun kritik publik untuk akhirnya mencapai posisi yang selama bertahun-tahun tampak mustahil. Namun, gelar tersebut tidak menjamin penerimaan. Legitimasi dalam sebuah institusi setua monarki Inggris tidak diperoleh hanya melalui mahkota dan upacara. Legitimasi dibangun dengan simbol-simbol. Camilla menginginkan tiara Rose Windsor untuk acara gala diplomatik. Permintaan itu ditujukan kepada Putri Anne, putri mendiang ratu dan salah satu tokoh yang paling ketat dalam hal protokol kerajaan. Anne dikenal karena sifatnya yang lugas, bahkan hampir tanpa ampun, dan pembelaannya yang teguh terhadap tradisi istana. Percakapan itu singkat. Camilla menyampaikan keinginannya dengan sopan dan percaya diri. Anne menjawab dengan tenang, tetapi dengan ketegasan mutlak. Tiara itu sedang berada di bengkel perhiasan untuk perawatan dan pemolesan. Tiara itu tidak tersedia. Penolakan itu diplomatis, tetapi tegas. Camilla mengangguk, berterima kasih atas informasi tersebut, dan meninggalkan ruangan tanpa menunjukkan ketidakpuasan. Sekilas adegan itu tampak seperti pertukaran rutin tanpa konsekuensi. Namun, dalam dunia politik istana yang kompleks, ada aturan tak tertulis. Orang-orang yang benar-benar berbahaya jarang bersuara. Mereka adalah orang-orang yang tersenyum, menerima keputusan, dan kemudian mulai diam-diam mengendalikan keadaan. Beberapa jam kemudian, sebuah rumor mulai beredar secara diam-diam di antara para penasihat, asisten, dan staf. Putri Anne sedang mempertimbangkan pilihan lain untuk acara gala tersebut. Tiara Rose Windsor akan dikenakan oleh Catherine, Putri Wales. Makna dari keputusan itu tidak mungkin diabaikan. Catherine, calon permaisuri, akan tampil di hadapan para pemimpin internasional mengenakan salah satu perhiasan paling simbolis dalam koleksi kerajaan. Pesannya jelas bagi mereka yang memahami bahasa tak terucapkan monarki. Lembaga tersebut melihatnya sebagai masa depannya. Ketika rumor itu sampai ke telinga Camilla, sesuatu berubah. Selama bertahun-tahun, ia telah menjaga citra publiknya dengan hati-hati. Ia telah menanggung kritik, perbandingan, dan pengawasan media yang konstan. Namun, tersingkir secara simbolis pada momen yang begitu penting sulit untuk diabaikan. Tekanan hidup di bawah tatapan seluruh dunia dapat memperkuat emosi manusia apapun, kebanggaan, rasa tidak aman, ambisi, atau kebencian. Dan kemudian hal yang tak terduga terjadi. 24 jam sebelum acara gala, selama transfer internal rutin di dalam istana, tiara itu hilang. Itu tidak terjadi di depan umum. Tidak ada kerumunan atau kebingungan. Benda itu diangkut dalam kotak tertutup di sepanjang rute keamanan yang hanya diketahui oleh personel yang berwenang. Ketika paket itu tiba di tujuannya, paket itu kosong. Reaksi awal bukanlah kepanikan, tetapi sesuatu yang lebih meresahkan. Kepastian yang dingin dan profesional. Ini bukan kecelakaan. Seseorang telah bertindak dengan presisi yang sangat tinggi.
Istana segera memasuki keadaan keamanan yang ditingkatkan. Tidak ada pengumuman publik atau adegan dramatis. Investigasi yang senyap, cepat, dan sangat teliti pun dimulai. Catatan akses diperiksa. Kamera pengawasan dianalisis detik demi detik, jalur internal ditutup, dan semua orang yang berada di dekat jalur transportasi diidentifikasi. Di tengah persiapan untuk penampilan terpentingnya tahun ini, Catherine menerima berita tersebut. Ia segera memahami bahayanya. Dalam ekosistem media yang mengelilingi keluarga kerajaan, rasa bersalah tidak selalu diperlukan untuk menghancurkan reputasi. Hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah ketika skandal terjadi sudah cukup. Jika tiara itu tidak muncul kembali, dia harus memilih perhiasan lain. Tetapi masalahnya bukan estetika, masalahnya adalah narasi. Judul berita dapat menyiratkan kelalaian, favoritisme, atau bahkan manipulasi, dan Catherine, sebagai figur yang terlihat dalam peristiwa tersebut, akan menjadi target yang sempurna. Saat berjalan di salah satu koridor istana, dia berpapasan dengan Camilla. Sang permaisuri tidak tersenyum atau menunjukkan kemenangan apapun. Ekspresinya tenang, hampir jauh. Terkadang keheningan menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata apapun. Investigasi mengambil arah yang menentukan ketika Putri Anne memutuskan untuk turun tangan secara pribadi. Gaya kepemimpinannya dikenal lugas dan tidak toleran terhadap pengelakan. Dia memerintahkan peninjauan menyeluruh terhadap data keamanan. Saat itulah detail yang mengganggu muncul. Celah singkat dalam rekaman kamera. Itu bukan manipulasi yang jelas atau penghapusan file. Hanya ada interval kecil tanpa rekaman visual apapun. Tepat waktu yang dibutuhkan kotak tersegel itu untuk melewati koridor tanpa terdeteksi. Saat menganalisis daftar orang-orang yang memiliki akses ke rute tersebut, sebuah nama yang tak terduga muncul. Laura Lopes, Putri Camilla. Suasana di dalam tim investigasi langsung berubah. Tidak ada yang ingin mengungkapkan secara terang-terangan apa arti hubungan itu. Tetapi kecurigaan tak terhindarkan. Putri Anne memerintahkan kunjungan diam-diam ke kediaman Laura. Itu bukan penggerbekan publik atau tontonan media, hanya kehadiran diam-diam personel keamanan dengan misi yang jelas. Penemuan itu mengejutkan. Tiara Rose Windsor yang asli ada di sana. Tiara itu tidak disembunyikan secara tergesa-gesa atau ditinggalkan begitu saja. Tiara itu disimpan dengan hati-hati, seolah-olah seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana. Pada saat itu, krisis tersebut berhenti menjadi misteri. Itu menjadi kisah tentang kekuasaan, persaingan, dan simbolisme. Semuanya dimulai dengan kecurigaan yang tampaknya sepele. Awalnya, beberapa anggota staf istana memperhatikan ketidaksesuaian dalam dokumentasi yang terkait dengan tiara tersebut. Itu bukan kesalahan administrasi sederhana. Terdapat tanda-tanda jelas persiapan untuk replika, bahan-bahan khusus, pengukuran terperinci, dan catatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempelajari perhiasan tersebut dengan ketelitian milimeter. Bukti segera mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Ini bukan sekadar pencurian, tujuannya bukan hanya untuk mengambil perhiasan asli. Rencananya jauh lebih terencana, mengganti tiara asli dengan replika berkualitas tinggi tanpa ada yang langsung menyadarinya. Niat dibalik manuver ini sangat kejam. Putri Catherine dijadwalkan untuk menghadiri salah satu acara yang paling banyak difoto tahun ini dengan mengenakan tiara tersebut. Jika penggantian berhasil, Catherine akan tampil di hadapan dunia mengenakan tiara palsu. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, dampak media akan sangat menghancurkan. Pertanyaan-pertanyaan akan segera muncul. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah itu kelalaian atau penipuan yang disengaja? Dan, seperti yang sering terjadi dalam ekosistem media kontemporer, fokus kritik kemungkinan besar akan tertuju pada Catherine sendiri, sosok yang sudah menjadi pusat spekulasi publik yang intens. Dengan kata lain, itu bukan sekadar pencurian, itu adalah jebakan yang dirancang dengan cermat untuk menghancurkan reputasi. Investigasi internal berjalan cepat dan mengarah pada nama yang tak terduga, Laura Lopes.
Ketika dihadapkan dengan bukti, catatan pengukuran, bahan yang digunakan untuk replika dan koneksi logistik, reaksinya langsung. Tidak seperti mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun di bawah pengawasan publik, Laura kurang memiliki pelatihan emosional yang diperlukan untuk mempertahankan sikap tenang dalam menghadapi krisis. Ia panik. Momen kerentanan itu menegaskan apa yang sudah dicurigai beberapa orang. Rencana itu nyata dan jauh lebih canggih daripada yang terlihat. Bukti tersebut dibawa langsung ke Raja Charles di Clarence House. Pertemuan itu tegang dan sangat sensitif. Ini bukan hanya masalah keamanan atau warisan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan di dalam keluarga itu sendiri. Putri Anne menyampaikan fakta-fakta dengan kejujuran mutlak. Semua elemen dipaparkan. Tiara asli, bahan yang digunakan untuk replika, dokumen teknis, dan koneksi yang tak terhindarkan mengarah ke Camilla melalui putrinya. Charles mengamati semuanya dalam diam untuk waktu yang lama. Pada saat itu, ia tidak hanya bertindak sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang pria yang memahami bahwa ketegangan dan kebencian di dalam lingkarannya sendiri telah melewati batas yang berbahaya. Reaksi pertamanya bersifat naluriah, mengecualikan Camilla dari acara gala yang akan berlangsung di Istana Buckingham. Tampaknya itu cara tercepat untuk meminimalkan kerusakan. Namun Pangeran William lebih memahami daripada siapapun bagaimana mesin media bekerja. Dengan ketenangan seseorang yang telah menjalani seluruh hidupnya di bawah pengawasan publik, ia menunjukkan masalah yang jelas. Perubahan di menit-menit terakhir akan segera menimbulkan kecurigaan. Pers akan mendeteksi anomali dan mulai menyelidiki. Begitu media melihat kelemahan atau skandal, mereka jarang berhenti. Kontroversi tersebut tidak hanya terbatas pada Camilla atau Laura. Itu bisa menyeret Catherine, raja sendiri, dan pada akhirnya seluruh institusi. Keputusan akhir itu, dalam arti tertentu, merupakan bentuk hukuman diam-diam. Camilla akan menghadiri acara tersebut, namun kehadirannya akan dikendalikan dengan cermat. Malam gala itu pun menjadi adegan yang syarat dengan simbolisme. Bagi Camilla, yang telah menghabiskan puluhan tahun berjuang untuk mendapatkan penerimaan dan legitimasi dalam monarki, pengakuan publik sangat penting. Malam itu seharusnya menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali posisinya. Namun justru kebalikannya yang terjadi. Ketika Catherine muncul di depan kamera mengenakan tiara Rose of Windsor yang asli, pesannya jelas dan kuat tanpa sepatah kata pun terucap. Mahkota bersejarah itu bertengger di kepalanya seperti deklarasi diam. Institusi tersebut mendukungnya. Sementara itu, Camilla mengalami bentuk penghinaan yang sangat halus. Tidak ada yang menuduhnya secara terbuka, tidak ada yang menantangnya. Namun, sepanjang malam, isyarat protokol yang halus secara bertahap menyingkirkannya. Dalam foto-foto resmi, ia selalu berada sedikit di luar bingkai. Dalam formasi potret, ia sedikit tidak pada tempatnya. Setiap kali ruang yang penting secara simbolis terbuka di dekat Catherine, orang lain mengambilnya sebelum dia. Tidak ada yang memerintahkannya untuk mundur, tetapi pesannya tidak mungkin diabaikan. Bagi seseorang yang telah bekerja selama beberapa dekade untuk membangun kembali citra publiknya, perasaan hadir sekaligus tak terlihat sangat menghancurkan. Para tamu memperhatikan, staf istana juga memperhatikan, tetapi dialah yang paling memperhatikannya. Saat malam berakhir, konsekuensinya mulai terwujud. Laura Lopez secara diam-diam disingkirkan dari lingkaran dalam istana. Tidak ada pernyataan resmi atau skandal publik. Itu adalah salah satu cara eliminasi diam-diam yang telah disempurnakan oleh lembaga-lembaga kuno selama berabad-abad. Raja Charles mendapati dirinya dalam posisi yang sulit. Ia tidak dapat menyangkal apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tidak dapat mengungkapkannya secara publik tanpa memicu gempa media. Stabilitas monarki sekali lagi bergantung pada keheningan. Malam itu juga, Catherine kembali ke apartemennya dan dengan hati-hati melepas tiaranya. Ia tidak merayakan kemenangan apapun. Ia hanya menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja berjalan di tepi jurang dan berhasil tetap berdiri tegak. William lebih memahami daripada siapapun bahwa ini bukanlah akhir dari cerita.
Ini adalah awal dari realitas baru. Sejak saat itu, Catherine akan hidup dengan mengetahui sejauh mana kecemburuan dan persaingan dapat mencapai di dalam tembok istana. Dan satu pertanyaan terakhir masih menggantung di atas seluruh cerita ini. Penghinaan publik dapat menjadi pelajaran yang berharga, tetapi itu juga dapat menjadi sumber kebencian yang lebih dalam. Orang yang kehilangan prestis di mata orang lain jarang melupakan apa yang terjadi. Terkadang mereka menunggu, terkadang mereka menghitung ulang, dan ketika mereka melakukannya dalam sebuah institusi di mana kekuasaan, tradisi, dan citra adalah segalanya, langkah selanjutnya bisa jadi lebih sulit diprediksi. Yang disebut tiara mawar Windsor bukan sekadar perhiasan yang spektakuler. Ini adalah sebuah benda yang syarat dengan sejarah dan makna dalam perbendaharaan kerajaan. Selama beberapa dekade, tiara ini menjadi favorit Elizabeth II yang memakainya di berbagai acara diplomatik tingkat tinggi. Ketika ratu memakainya, pesannya jelas, kontinuitas, stabilitas, dan sifat abadi monarki. Dalam konteks itu, siapa yang dapat mengenakan benda itu di depan umum bukanlah keputusan yang sepele. Ini mewakili, dalam arti tertentu, siapa yang mewujudkan masa kini dan masa depan mahkota. Itulah mengapa ketika tiara itu muncul kembali di sebuah acara diplomatik baru-baru ini di kepala Catherine, banyak orang di dalam dan di luar istana memahami bahwa isyarat tersebut membawa bobot simbolis yang kuat. Catherine tidak hanya mewakili keluarga kerajaan. Dia secara alami menduduki tempat yang secara tradisional diperuntukkan bagi sosok yang ditakdirkan untuk menjadi ratu. Persaingan diam-diam antara Camilla dan Catherine tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu insiden. Persaingan ini memiliki akar yang jauh lebih dalam. Camilla telah menghabiskan puluhan tahun mencoba membangun kembali citra publiknya setelah skandal seputar hubungannya dengan Putri Diana dan Pangeran Charles, Pangeran Wales. Selama bertahun-tahun, ia dipandang oleh sebagian besar publik sebagai antagonis bagi salah satu tokoh yang paling dicintai dalam monarki modern. Jalannya menuju penerimaan publik panjang dan rumit, melalui penampilan publik yang direncanakan dengan cermat, kegiatan amal, dan sikap yang tenang. Camilla secara bertahap berhasil mengubah reputasinya. Seiring waktu, ia berubah dari sosok yang kontroversial menjadi sosok yang stabil di dalam institusi tersebut. Namun bahkan setelah meraih gelar permaisuri, legitimasi emosionalnya di mata publik tidak pernah sekuat Catherine. Disitulah letak salah satu ketegangan terdalam. Catherine, istri Pangeran William, telah mencapai dalam waktu lebih dari satu dekade apa yang dikejar Camilla selama bertahun-tahun, memenangkan hati publik Inggris hampir tanpa usaha. Citra Catherine menggabungkan keramahan, modernitas, dan penghormatan terhadap tradisi. Ia adalah seorang ibu yang terlihat dan berbakti, aktif terlibat dalam kegiatan sosial, dan memancarkan aura alami yang beresonansi dengan generasi yang memandang institusi tradisional dengan skeptisisme. Bagi banyak analis kerajaan, Catherine mewakili pembaharuan monarki, dan persepsi publik ini memiliki konsekuensi di dalam istana. Di tengah konteks ini, sosok Laura Lopez, putri Camilla, muncul. Namanya mulai beredar dalam rumor tentang kemungkinan upaya untuk memanipulasi atau ikut campur dalam pembagian tiara terkenal itu. Menurut beberapa laporan yang beredar di kalangan komentator kerajaan, keterlibatannya terdeteksi dan dinetralisir sebelum dapat menyebabkan skandal besar. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ia bertindak atas inisiatifnya sendiri, ataukah itu bagian dari strategi yang lebih luas? Di dalam istana, hanya sedikit yang berani berspekulasi secara terbuka. Tetapi, kemungkinan bahwa episode ini hanyalah puncak gunung es mengkhawatirkan mereka yang akrab dengan dinamika internal keluarga kerajaan yang kompleks. Jika Laura hanyalah perantara, perannya bisa menjadi titik kritis yang mengungkap ketegangan yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun di balik protokol dan penampilan. Bagi Raja Charles, situasinya sangat rumit. Di satu sisi, adalah istrinya, pasangan hidupnya selama beberapa dekade, dan tokoh kunci dalam stabilitas pribadinya.
Di sisi lain adalah istri dari pewaris tahtanya, wanita yang kemungkinan akan menjadi ratu ketika takhta beralih ke generasi berikutnya. Berpihak secara terbuka dapat memecah belah institusi. Di sisi lain, tetap diam berisiko membiarkan ketegangan terus bergejolak di balik layar. Sejauh ini, strateginya tampaknya adalah menerapkan koreksi secara diam-diam dan menghindari konfrontasi publik. Langkah-langkah keamanan di sekitar perhiasan kerajaan telah diperkuat dan tiara telah dikembalikan ke tempat biasanya dalam koleksi. Secara lahiriah, semuanya tampak kembali normal. Secara internal, tidak ada yang percaya bahwa masalah ini telah sepenuhnya terselesaikan. Pada acara diplomatik di mana Catherine mengenakan tiara, semuanya berjalan sempurna. Foto-foto tersebut beredar di seluruh dunia. Sambutannya sangat sukses, dan Putri Wales tampak tenang, elegan, dan percaya diri. Dari sudut pandang citra publik, itu adalah sebuah kemenangan. Namun, di dalam istana Buckingham, banyak yang tahu bahwa persaingan pribadi jarang hilang sepenuhnya. Bagi Camilla, beberapa pengamat berpendapat bahwa pengalaman itu mungkin sangat memalukan. Melihat perhatian media terfokus pada Catherine, sementara dia tetap berada di belakang layar, mungkin telah memperkuat persepsi bahwa narasi masa depan monarki tidak lagi berpusat padanya. Dan mereka yang telah mempelajari sejarah kerajaan tahu bahwa penghinaan publik jarang dilupakan. Selama lebih dari 1000 tahun, monarki Inggris telah bertahan dari perang, revolusi, skandal, dan transformasi sosial yang mendalam. Tetapi hari ini menghadapi tantangan yang berbeda, era paparan yang konstan. Di dunia di mana media sosial memperkuat setiap gerak tubuh dan media menganalisis setiap foto, mempertahankan ilusi persatuan absolut dalam keluarga kerajaan menjadi semakin sulit. Setiap keretakan diperbesar, setiap ketegangan diteliti dengan cermat. Setiap desas-desus menjadi perdebatan global. Perselisihan simbolis mengenai sebuah tiara mungkin tampak sepele, tetapi hal itu mencerminkan perjuangan yang jauh lebih dalam. Siapa yang mewakili jantung monarki modern? Sejauh ini, Catherine telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk menavigasi kompleksitas politik istana. Ia telah menahan sorotan media yang intens, rumor yang terus-menerus, dan tekanan luar biasa tanpa kehilangan ketenangan atau hubungannya dengan publik. Namun bahkan tokoh terkuat pun memiliki batasnya. Pertanyaan besar yang menggantung di atas kisah ini adalah, apakah yang terjadi hanyalah insiden terisolasi atau bab pertama dari persaingan yang lebih panjang? Tiara Rose of Windsor kembali ke tempat amannya malam ini, dipoles dan berkilauan di bawah pencahayaan yang terkontrol. Namun kini ia membawa kisah baru. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa di dalam keluarga kerajaan, perhiasan bukanlah sekadar perhiasan. Perhiasan adalah simbol kekuasaan, pengakuan, hierarki. Dan ketika simbol-simbol itu berperan, ketegangan dapat meningkat dengan cara yang tidak terduga. Dalam monarki, perhiasan bukanlah sekadar aksesori. Perhiasan adalah simbol legitimasi, kesinambungan, dan kepercayaan institusional. Ketika Putri Anne memutuskan untuk menolak permintaan Camilla untuk mengenakan tiara Rose of Windsor, ia tidak membuat keputusan yang sepele. Ia mengirimkan pesan tentang siapa yang menurutnya pantas mewakili warisan Ratu Elizabeth II. Anne selalu dikenal karena keterterusannya dan rasa tanggung jawabnya. Tidak seperti anggota keluarga kerajaan lainnya, pengaruhnya tidak berasal dari popularitas media, tetapi dari reputasi yang telah dibangunnya selama puluhan tahun pengabdian publik. Reputasi itu memungkinkannya untuk menggunakan otoritas moral yang sangat dihormati oleh banyak orang di istana. Menolak tiara pada dasarnya berarti memperkuat garis kesinambungan. Generasi baru yang diwakili oleh Catherine dan William dipandang sebagai masa depan monarki yang stabil. Untuk memahami mengapa situasi seperti ini dapat meningkat, perlu mempertimbangkan konteks emosional dari mereka yang hidup di bawah tekanan konstan monarki. Kisah Camilla di dalam keluarga kerajaan sangat kompleks. Selama bertahun-tahun, ia adalah sosok yang sangat tidak populer karena perselingkuhannya dengan Raja Charles III saat ia masih menikah dengan Diana, Putri Wales. Skandal itu menodai citra publiknya selama beberapa dekade. Proses rehabilitasi media yang panjang pun terjadi.
Selama bertahun-tahun ia tetap berada di belakang layar sementara upaya dilakukan untuk merekonstruksi persepsi publik tentang hubungannya dengan Charles. Akhirnya, setelah berlalunya waktu dan strategi hubungan masyarakat yang dirancang dengan cermat, Camilla berhasil menikah dengannya dan menjadi permaisuri. Namun, gelar tidak selalu menjamin penerimaan emosional. Ingatan kolektif publik Inggris masih menyimpan kasih sayang yang kuat untuk Diana. Bayangan sejarah itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Dalam konteks ini muncul Catherine, lebih muda, karismatik, fotogenik, dan mampu terhubung dengan publik secara alami. Bagi banyak pengamat, ia mewujudkan sosok yang tepat yang dibutuhkan monarki modern. Dari perspektif psikologis, perbandingan yang terus-menerus ini bisa sangat merusak. Membayangkan posisi Camilla berarti mengakui perjuangan selama beberapa dekade untuk mendapatkan pengakuan, diikuti oleh munculnya seseorang yang tampaknya menerima kasih sayang publik jauh lebih mudah. Itu tidak membenarkan perilaku yang dipertanyakan, tetapi membantu memahami asal mula ketegangan yang mendalam di lingkungan istana. Salah satu aspek paling menarik dari episode ini adalah cara Catherine menangani situasi tersebut. Alih-alih bereaksi dengan kecemasan atau konfrontasi, ia memilih strategi yang didasarkan pada pengendalian emosi. Ketika diketahui bahwa tiara itu untuk sementara hilang, Catherine segera memahami bahaya situasi tersebut. Dalam lingkungan di mana setiap gerak-gerik dianalisis oleh pers, tanda kepanikan apapun dapat diartikan sebagai rasa bersalah atau kelemahan. Responsnya sederhana tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Melanjutkan persiapannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan penyangkalan, itu adalah disiplin. Selama bertahun-tahun di dalam keluarga kerajaan, Catherine mempelajari pelajaran penting. Mengendalikan apa yang berada dalam kendalinya. Ia tidak dapat memutuskan apakah tiara itu akan muncul kembali atau tidak. Ia juga tidak dapat mengendalikan potensi intrik internal atau interpretasi media. Tetapi ia dapat mengendalikan perilakunya sendiri. Ketika akhirnya ia muncul di depan umum mengenakan tiara Rose of Windsor, gestur itu berbicara sendiri. Tidak ada perayaan atau pernyataan, hanya citra ketenangan mutlak. Dalam politik monarki, terkadang diam adalah bentuk kemenangan yang paling ampuh. Peran William juga sangat penting. Intervensinya selama krisis menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana skandal beroperasi di dalam istana. William tumbuh besar menyaksikan media dan mesin politik memengaruhi ibunya, Diana. Dia melihat langsung bagaimana kebocoran informasi, rumor, dan sindiran dapat menghancurkan reputasi tanpa bukti yang meyakinkan. Pengalaman itu membuatnya menjadi ahli strategi yang jauh lebih berhati-hati. Ketika ia memilih untuk tetap dekat dengan Catherine selama momen-momen paling kritis sebelum penampilan publiknya, ia mengirimkan pesan yang jelas. Setiap serangan terhadapnya juga berarti menghadapi pewaris tahta. Lebih lanjut, William membuat keputusan penting lainnya. Menurut beberapa sumber internal, ia mencegah Charles untuk mengecualikan Camilla dari acara tersebut pada menit terakhir. Melakukan hal itu akan mengubah upacara tersebut menjadi tontonan media yang berfokus pada skandal. Dengan mengizinkannya hadir, ia menghindari penyebaran rumor dan menjaga stabilitas institusional. Itu adalah solusi pragmatis. Melindungi Catherine tanpa memicu krisis publik yang lebih besar. Terakhir, tidak ada tokoh yang lebih mewujudkan kekuatan institusional monarki selain Putri Anne. Tidak seperti anggota keluarga kerajaan lainnya, kekuasaannya tidak bergantung pada gelar ratu atau popularitas media. Otoritasnya berasal dari sesuatu yang lebih solid. Puluhan tahun kerja keras yang konsisten, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada institusi. Anne telah lama dianggap sebagai salah satu tokoh paling tangguh dalam lingkaran kerajaan. Kemampuannya untuk mengambil keputusan langsung, bahkan yang tidak nyaman sekalipun, menjadikannya semacam penjaga keseimbangan internal. Penolakannya terkait tiara, jauh dari sekadar tindakan impulsif, tampaknya merupakan pernyataan yang diperhitungkan tentang masa depan monarki.
Ketika Anne mengambil alih penyelidikan, ia melakukannya dengan efisiensi yang menjelaskan mengapa reputasinya di dalam istana begitu kuat. Gayanya langsung, tenang, dan terencana. Ia tidak perlu meninggikan suara atau membuat ancaman. Ia hanya tahu persis pertanyaan apa yang harus diajukan, siapa yang harus ditekan, dan bagaimana mengikuti jejak bukti tanpa membiarkan informasi bocor ke pers. Di sebuah institusi di mana setiap gerakan dapat menjadi berita internasional, mengendalikan arus informasi sama pentingnya dengan menyelesaikan masalah itu sendiri. Insiden tersebut berpusat pada perhiasan kerajaan yang sangat berharga dan simbolis. Tiara Rose Windsor. Hilangnya sementara tiara tersebut di dalam istana bukan hanya masalah keamanan, itu adalah ancaman potensial terhadap reputasi seluruh monarki. Seandainya cerita itu sampai ke tabloid Inggris sebelum diselesaikan, skandal itu akan sangat menghancurkan. Anne sepenuhnya memahami risikonya. Itulah mengapa ia memutuskan untuk menghadapi Camilla secara langsung, menyajikan bukti tanpa memberi ruang untuk alasan atau manipulasi. Itu adalah demonstrasi kekuatan institusional yang luar biasa. Tidak ada teriakan atau konfrontasi teatrikal, hanya fakta. Dan ketika fakta diungkapkan dengan sangat jelas, bahkan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh pun memahami konsekuensinya. Namun, manajemen krisis tidak berakhir di situ. Selama acara gala diplomatik yang akan diadakan pada malam yang sama, Anne membuat keputusan strategis lainnya. Camilla harus hadir, protokol kerajaan menuntutnya, tetapi perannya akan diminimalkan dengan hati-hati. Ia akan terlihat, tetapi di pinggiran acara. Bentuk hukuman ini halus, tetapi sangat efektif. Dalam protokol ketat monarki, pengucilan publik bisa jauh lebih menyakitkan daripada teguran pribadi apapun. Bagi seseorang yang terbiasa dengan perhatian dan pengakuan, dipinggirkan di acara penting adalah penghinaan yang diam-diam tetapi sangat kuat. Namun salah satu aspek yang paling mengesankan dari seluruh situasi adalah manajemen media. Pers Inggris, terutama tabloid, berkembang pesat dengan skandal kerajaan. Jurnalis mereka menjalin kontak di dalam istana, dan banyak yang telah bertahun-tahun membina hubungan dengan karyawan yang bersedia membocorkan informasi. Bahwa insiden sebesar ini terjadi, diselidiki, dan diselesaikan tanpa kebocoran yang signifikan menunjukkan sejauh mana informasi dikendalikan. Hanya lingkaran kecil orang yang mengetahui kebenaran penuh tentang apa yang terjadi. Dan mereka semua memahami bahwa kebocoran akan merusak tidak hanya individu tertentu, tetapi juga institusi itu sendiri. Risikonya sangat besar. Jika bahkan satu anggota lingkaran itu berbicara kepada seorang reporter, judul berita akan meledak. Skandal pencurian perhiasan kerajaan atau Putri Permaisuri terlibat dalam kejahatan istana. Selama berminggu-minggu, pers akan berspekulasi tanpa henti. Bahkan Catherine, meskipun menjadi korban, akan terseret dalam badai media yang penuh teori dan rumor. Lebih jauh lagi, acara diplomatik malam itu akan sepenuhnya terbayangi. Hubungan internasional yang seharusnya diperkuat oleh acara gala tersebut akan terpinggirkan oleh skandal itu. Dalam konteks itu, kemampuan monarki untuk mengatasi masalah secara internal dan menampilkan citra persatuan kepada dunia merupakan demonstrasi yang mengesankan dari mekanisme kelembagaannya. Namun, episode ini juga mengungkapkan ketegangan yang mendalam di dalam keluarga kerajaan. Persaingan antara Camilla dan Catherine bukan hanya masalah pribadi. Ini mewakili dua visi berbeda tentang peran monarki di dunia modern. Camilla melambangkan jalur yang lebih tradisional. Posisinya dalam lembaga tersebut dikonsolidasikan melalui hubungannya dengan Raja Charles dan legitimasinya terkait erat dengan sejarah pribadi tersebut. Catherine, di sisi lain, mewakili era baru. Citra publiknya, kemampuannya untuk terhubung dengan orang biasa, dan popularitas internasionalnya menjadikannya tokoh kunci dalam memodernisasi lembaga tersebut. Kedua visi ini tidak selalu kompatibel.
Sementara Camilla berasal dari generasi yang dibesarkan dalam logika sistem aristokrat yang lebih tertutup, Catherine mewakili monarki yang lebih mudah diakses dan melek media. Perbedaan ini memicu ketegangan yang hampir tidak akan hilang selama keduanya tetap berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama. Raja Charles berada dalam posisi yang sangat rumit. Di satu sisi, kesetiaannya kepada Camilla dapat dimengerti. Ia telah menjadi pendampingnya selama beberapa dekade dan telah berbagi momen-momen tekanan publik yang luar biasa dengannya. Namun, pada saat yang sama, tanggung jawab utamanya adalah stabilitas lembaga tersebut. Jika konflik internal terus mengancam stabilitas itu, raja dapat dipaksa untuk membuat keputusan yang menyakitkan. Pangeran William juga menghadapi dilemanya sendiri. Sebagai pewaris takhta, ia membutuhkan pemerintahan ayahnya yang kuat dan sukses. Namun, ia juga harus melindungi Catherine, yang suatu hari nanti akan menjadi permaisuri. Jika ia dipaksa untuk memilih antara mendukung istri ayahnya atau membela istrinya sendiri, konsekuensinya dapat memecah belah keluarga dengan cara yang sulit disembunyikan. Meskipun krisis langsung telah diatasi, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah Camilla secara langsung memerintahkan rencana yang melibatkan Tiara tersebut? Atau apakah Laura Lopez bertindak atas inisiatifnya sendiri karena percaya bahwa ia melindungi kepentingan ibunya? Kompleksitas rencana tersebut menunjukkan persiapan yang cukup matang, sesuatu yang mungkin melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh satu orang saja. Namun, tanpa pengakuan langsung atau bukti terdokumentasi, selalu ada ruang untuk penyangkalan yang masuk akal. Ada juga pertanyaan tentang berapa banyak orang yang mengetahui rencana tersebut sebelum dilaksanakan. Jika anggota lingkaran dalam Camilla lainnya mengetahui dan memilih untuk tidak ikut campur, maka masalahnya bisa lebih dalam dari yang terlihat. Hal penting lain yang belum diketahui adalah konsekuensi nyata apa yang dihadapi Laura Lopez. Selain pengucilannya dari beberapa acara istana, tidak jelas apakah ia telah menderita dampak finansial atau sosial di dalam keluarga. Dan pertanyaan terpenting tetap, apakah episode ini benar-benar mengubah perilaku Camilla atau hanya membuatnya lebih berhati-hati di masa depan? Saat ini, Tiara Rose Windsor kembali berada di brangasnya. Reputasi Catherine muncul lebih kuat dari krisis tersebut. Camilla mengalami penghinaan publik yang paling ia takuti, tetapi menganggap kisah ini sudah berakhir adalah hal yang naif. Perebutan kekuasaan jarang menghilang. Mereka hanya berubah bentuk. Camilla terus bangun setiap pagi sebagai permaisuri. Ia masih memegang pengaruh, sumber daya, dan akses ke kendali kekuasaan di dalam istana. Catherine, di sisi lain, harus terus menavigasi dinamika keluarga di mana kesuksesannya dapat dilihat oleh sebagian orang sebagai ancaman. Di balik upacara, gaun-gaun elegan, dan senyuman diplomatik, kehidupan di dalam monarki ditandai oleh persaingan diam-diam untuk relevansi, prestis, dan penerimaan publik. Lampu-lampu. Istana Buckingham bersinar terang setiap malam. Tetapi di balik dinding-dinding itu, jauh dari kamera, pertempuran sesungguhnya terus berlangsung secara diam-diam. Dan dalam keluarga kerajaan, momen-momen paling berbahaya seringkali justru adalah momen-momen yang tidak pernah menjadi berita utama.